Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 4, lanjutan benda-benda logam bait suci. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi. Bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan, dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya, dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja, dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan, dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan
yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu, dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat, antara Sukot dan Zereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang keempat. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang hilangnya roh penyangkalan diri. Bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 19 alinea pertama, halaman 37 alinea kedua sampai halaman 38 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan perabot-perabot yang indah dipakai untuk menyempurnakan bait suci itu sesuai dengan pola yang dianjurkan Daud kepada putranya. Segala perlengkapan itu adalah untuk rumah Allah. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 6 ayat 7 dan terang besar Alkitab 2 Tawarik 4 ayat 19. Kesemuanya ini termasuk mezbah pedupaan, meja roti pertunjukan, kaki dian dan pelitanya, bejana-bejana dan perkakas-perkakas yang berhubungan dengan pekerjaan pelayanan para imam di dalam tempat suci. Dari emas semuanya, dari emas murni. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 4 ayat 21. Dan perkakas-perkakas yang disalut dengan tembaga, yakni mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan yang ditopang oleh 12 ekor lembu, bokor-bokor yang kecil dengan bejana-bejana yang lain. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 4 ayat 17. Pengadaan perlengkapan ini dibuat sebanyak-banyaknya agar nanti tidak akan ada kekurangan. Namun sayang, Huram-Abi sang ahli yang membuat semua perabotan itu meminta bayaran upah yang tinggi. Pena ilham ilahi roh nubuat memberitahukan bahwa Raja Venesia atau Raja Huram dari Tirus mengirimkan Huram-Abi anak seorang perempuan dari bangsa Dan, sedangkan ayahnya adalah orang Tirus. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 2 ayat 13 dan 14. Huram-Abi dari silsilah ibunya adalah keturunan Aholiab yang ratusan tahun sebelumnya dikaruniai Allah keahlian yang istimewa untuk pembangunan kemah sembahyang. Dengan demikian, sebagai kepala barisan tenaga kerja Salomo, telah ditempatkan seorang yang semangat kerjanya, dibarengi dengan satu kerinduan yang mementingkan diri dalam melayani Allah.
suram abi, berbakti pada Mamon ilah dunia. Sifat akhlak kemanusiaannya telah ditempa dengan asas-asas mementingkan diri sendiri. Oleh karena keahliannya yang luar biasa, Huram menuntut bayaran yang tinggi. Lama-kelamaan asas-asas salah yang dianutnya itu berjangkit kepada pembantu-pembantunya. Sementara mereka bekerja dengan dia hari demi hari, mereka tergoda kepada kecenderungan untuk membanding-bandingkan upahnya dengan upah mereka sendiri. Dan mereka kehilangan pandangan terhadap sifat pekerjaan mereka yang suci. Roh penyangkalan diri telah lenyap dari mereka dan tempatnya telah diganti oleh roh keserakahan. Akibatnya, tuntutan minta upah yang lebih tinggi itu terpaksa dipenuhi. Pengaruh-pengaruh jahat yang terjadi dalam pekerjaan merembes ke segala cabang pekerjaan Tuhan dan meluas ke seluruh kerajaan. Upah tinggi yang dituntut dan dipenuhi memberikan banyak kesempatan untuk menjadikan ketagihan dalam bermewah-mewah dan pemborosan. Roh penyangkalan diri sudah lenyap sama sekali. Perbedaan yang mencolok antara semangat dan tujuan dari orang-orang yang membangun kemah sembahyang di padang belantara dan mereka yang ikut serta dalam mendirikan bait suci Salomo mempunyai suatu pelajaran bermakna yang mendalam. Sifat mengutamakan diri sendiri yang menandai para pekerja di bait suci itu menemukan pasangannya pada dewasa ini dalam hal mementingkan diri sendiri yang memerintah di dalam dunia. Roh keserakahan dalam mengejar kedudukan dan bayaran yang paling tinggi berada di mana-mana. Kesukaan melayani dan kerelaan menyangkali diri daripada pekerja kemah sembahyang dulu sudah jarang ditemukan. Tetapi inilah semangat satu-satunya yang harus menggerakkan para pengikut Yesus. Guru ilahi kita telah memberikan teladan bagaimana murid-muridnya harus bekerja. Kepada barang siapa yang dipanggilnya, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terang besar Alkitab Matius 4 ayat 19. Ia tidak menyatakan jumlah upah untuk pelayanan-pelayanan mereka, namun mereka harus menyangkal diri dan berkorban bersama-sama. Karena bukan upah yang kita terima sehingga kita bekerja. Di dalam maksud hati yang mengajak kita untuk bekerja bagi Allah, hendaknya tidak terdapat hal yang mengutamakan diri sendiri. Suatu roh berkorban dan penyerahan yang tidak mementingkan diri akan senantiasa dan selamanya menjadi kebutuhan pertama dari pelayanan yang wajar. Tuhan dan guru kita merancang agar tidak ada selembar benang mementingkan diri sendiri yang akan ditenunkan ke dalam pekerjaannya. Kita harus memasukkan kecakapan dan keahlian, ketelitian dan pengertian ke dalam usaha-usaha kita, karena itulah yang dituntut Allah yang sempurna daripada membangun kemah sembahyang di dunia. Sehingga di dalam segala pekerjaan kita hendaklah kita mengingat bahwa bakat-bakat yang terbesar atau pelayanan yang paling mulia dapat diterima hanya apabila diri sendiri ditempatkan di atas mezbah menjadi satu korban yang hidup dan yang bermanfaat. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.